Pasalnya Dara berusia 14 tahun asal Depok ini mengukir prestasi membanggakan dengan menjadi juara dunia panahan berkuda di kejuaraan International Horseback Archery Championship 2021 2 kali berturut-turut. Pemirsa Silat RCTI, sederet berita menggelitik dan heboh kembali mensesaki jagat maya. Berita-berita tersebut menarik perhatian halayak dan menjadi sorotan, lantaran masif diperbincangkan. Mulai dari Mayang Sari minta netizen stop hujat dirinya, malah kena sentil pedas, hingga penampilan atlet muslimah pemanah berkuda jadi sorotan. Dan inilah berita-berita heboh yang curi perhatian versi Silet. Heboh Mayang Sari minta netizen stop hujat dirinya, malah kena sentil pedas warganet. Mayang Sari sepertinya mulai lelah terus-menerus menjadi sasaran julitan netizen karena menikah dengan Bambang Triatmojo. Karenanya pelantun tembang Tiada Lagi tersebut meminta netizen untuk tidak terus menghakiminya. Ibu satu anak ini juga minta netizen untuk tidak mencubit apabila tak mau balik dicubit. Di luar itu, baru-baru ini Mayang Sari juga merayakan ulang tahun ke-70 sang suami dengan perayaan yang sederhana dan hanya dihadiri oleh putri semata wayang mereka Kirani, sehingga lagi-lagi memancing sindiran netizen. Harusnya umur segitu dirayain bareng anak-anak dan cucu, sindir netizen. Ini perlu dipertimbangkan juga. Mudah-mudahan teman-teman netizen yang budiman, yang mulia gitu ya. Tolong dipikirkan juga nggak semua orang bisa struggling menghadapi maksudnya komen-komen yang seperti itu gitu. Kalau untuk saya sih mungkin nggak tahu ya. Saya melihatnya sampai sekarang pun juga saya nggak ngapa-ngapain juga masih tetap dengan ini. Saya menganggap bahwa terima kasih berarti kalian sangat perhatian terhadap saya. Itu di saya, tapi di orang lain saya nggak pernah tahu gitu. Jadi ya mohon maaf lah, kadang-kadang kita kan dalam melakukan sesuatu akan lebih baik kalau kita selalu menempatkan diri kita. Kalau kita dicubit sakit, ya jangan nyubit orang gitu. Happy birthday to you. Happy birthday. Bertambahnya usia, bertambahnya kan ada banyak lah yang merubah seseorang gitu. Tapi kalau untuk saya sih yang penting berubahnya itu tidak berlebihan, masih tetap pada tracknya dan tidak merugikan orang. Udah. Heboh curhat Dewi Yull disebut kena karma karena menikah tanpa restu. Heboh curhat artis senior Dewi Yull terkait perjalanan rumah tangganya dulu dengan sang mantan suami Raisa Hetapi. Selain mendapat cibiran, Dewi Yull juga mengaku mendapat berbagai tudingan miring. Ya, Dewi Yull dan Raisa Hetapi memang diketahui dikaruniai 2 orang anak yang mengalami disabilitas. Dewi juga dinilai menuai tudingan tak pantas lantaran menikah berbeda agama dan tanpa persetujuan keluarga besar. Lantas, bagaimana reaksi Dewi Yull saat menerima semua cibiran, hujatan dan juga penghakiman dari banyak orang terhadap dirinya? Diberikan ujian yang sekata orang itu sebuah ketidaksempurnaan. Ya. Mulai kan karena aku nggak disetujui. Iya. Mulailah itu kutukan lah. Jangan-jangan. Itu karena tidak direstui orang tua, padahal ibuku merestui. Padahal ibuku merestui sebelum meninggal. Tapi ayahku nggak merestui gitu, keluarga besarku nggak. Saya cuma tiap malam itu cuma bersyukur dan minta ampun aja sama Allah, cuman itu. Habis minta ampun kalau saya banyak dosa, kalau saya banyak tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, dan mohon ampun dan bersyukur dengan yang sudah Tuhan berikan nikmat dalam hidup saya. Jadi nggak mau ingat kekurangan karena hidup memang perjuangan. Apapun kita harus berjuang. Saya hanya pesan bahwa itu karunia terindah yang Allah kasih. Harus bersyukur bahwa Allah percaya. Tuhan percaya menitipkan miliknya untuk kita jaga, untuk kita sayangi. Insya Allah ada upahnya. Percayalah, saya sudah membuktikan itu. Kakak Amanda Manopo ceritakan dirinya pernah berantem dengan Amanda sampai 1 tahun dan malas melihat wajah Amanda.
Di balik kedekatan yang selama ini terlihat, tapi siapa sangka jika Amanda Manopo ternyata pernah bertengkar hebat dengan sang kakak Angelica Manopo, hingga mereka tak saling tegur sapa selama 1 tahun. Tidak hanya itu, Angel bahkan juga mengaku sempat malas melihat muka sang adik yang menurutnya sangat menyebalkan. Lalu apa yang membuat keduanya kembali berdamai dan terus terlihat harmonis hingga saat ini? Kemudian ada satu momen di mana memang adik aku tuh dia mulai beranjak dewasa. Dia udah 17 tahun, dia mencari jati diri segala macam. Nah, di saat itulah dia banyak berubah. Karena perubahan itu yang bikin aku kayak kok gini sih? Kok lo nggak nganggep gue kayak kakak kayak gitu. Jadi banyak hal yang memang aku nggak bisa nerima hal-hal tersebut. Nah, dalam satu waktu aku merasa kayak udah deh, aku nggak mau lagi terlalu banyak berurusan sama dia. Aku lepas semua kerjaan aku, semua bisnis kita bubar gitu istilahnya. Aku selama hampir 1 tahun kita diem-dieman. Walaupun satu rumah pun aku selalu di dalam kamar. Apalagi ketemu mukanya dia tuh males banget. Karena udah terbentuk benci gitu. Pastinya makin seneng dong. Aku melihat adik aku semakin dewasa, semakin cantik, semakin dikenal, semakin banyak yang sayang juga gitu di luar sana. Jadi ya aku pastinya juga ikut mensupport karena ya siapa lagi kalau bukan kita keluarganya yang mensupport. Semakin dekat sama Tuhan, semakin banyak cobaan ya, mohon maaf ya, ujian tuh ada aja gitu. Jadi ya kita, untungnya saya juga disupport sama orang-orang yang hebat, terutama kakak dan papa saya. Sikap Brian Domani jadi sorotan setelah dibongkar Reval Hadi. Brian Domani mendadak menjadi sorotan setelah sikapnya dibicarakan sahabatnya Reval Hadi. Ya, Reval menyebut Brian adalah sosok yang rajin beribadah dan selalu sholat tepat waktu meski sedang didera kesibukan syuting. Sementara Reval justru mengaku kerap terlewat untuk melaksanakan sholat demi syuting. Lantas, apa pengalaman religi yang dialami sehingga membuat seorang Brian Domani sangat begitu mendahulukan sholat dan juga kian khusyuk dalam beribadah? Banyak banget yang gue pelajarin dari Brian loh selama gue syuting. Belajar masak juga gak sama dia? Enggak, cuman tuh dia Mindsetnya? Dia tuh tiba-tiba kayak yang, gue suka lupa nih sholat. Oh. Nah dia tuh gak pernah pak, dia gak pernah ngelewatin jam sholatnya. Demi apa? Demi Allah. Brian Domani rajin sholat? Banget. Wah gue gak tahu. Nah gue tuh kayak kadang pas gue udah mau jam-jam 5 nih, misalnya asar dia udah sholat, tapi gue masih take nih. Terus gue masih inget kan dia sholat. Iya. Terus gue kelupaan. Terus maghrib gue liat dia sholat lagi. Gue terpukul pak. Sebagai orang yang lahir di keluarga yang lumayan islami gitu. Iya. Gue harus ikutin ya anak. Jadi dia sebagai inspirasi gue untuk tetap sholat di tepat waktu. Terus pas lagi pandemi itu kayak aku baru belajar kayak apa sih susahnya untuk sholat 5 menit lah. Dalam sehari ya 5 kali sholat 25 menit dalam 24 jam. Iya. Jujur susah sih. Awalnya susah, apalagi subuh. Iya subuh ya. Awalnya belajar dengan maghrib dan segala. Terus slowly terus baru nyadar, oh ternyata aku dikasih tasbih ini karena ini, dikasih ketemu coach ini karena ini, dikasih syuting Merindo Cahaya da Amstel mungkin karena ini, kayak gitu. Mulai nyadar kayak, oh maybe this is the reason why gitu. Viral sosmed, viral aksi keren Arum Nazlus, atlet pemanah berkuda muslimah penampilannya jadi sorotan. Nama Arum Nazlus kini sedang viral di TikTok. Pasalnya darah berusia 14 tahun asal Depok ini mengukir prestasi membanggakan dengan menjadi juara dunia panahan berkuda di kejuaraan International Horseback Archery Championship 2021 2 kali berturut-turut. Tidak heran jika aksi serta penampilan Arum saat memanah dan berkuda menuai pujian lantaran mirip seorang pendekar. Anak-anak yang punya kemampuan luar biasa, sebenarnya setiap anak bisa. Gue yakin itu. Cuman bagaimana perhatian orang tua ke anaknya.
Heboh pengakuan Vincent Verhaeghe akui sempat ingin tinggalkan Jedar karena keluarganya mengalami banyak masalah. Sederet berita heboh yang curi perhatian versi Silet ditutup oleh pengakuan mengejutkan Vincent Verhaeghe. Ia, pria keturunan Belanda ini mengaku sempat ingin meninggalkan sang istri Jessica Iskandar saat masalah demi masalah, termasuk soal penipuan menyasar sang istri. Saat itu Vincent mengaku kaget lantaran kehidupan rumah tangganya bersama Jedar ternyata tak seindah yang dibayangkannya. Namanya hidup pasti up and down. Ke depan ada aja musibahnya. Mungkin skalanya nggak sebesar kayak kemarin, tapi pasti ada, ya kan? Nah, you mau nangis atau you mau ngadepin, itu aja pilihannya. Sebenarnya. Mau lari atau mau ngadepin? Itu aja. Kalau you ngadepin berhasil ya udah, only makes you stronger. Di situ ya aku merasakan. What doesn't kill you make you stronger. Itu. Ini gimana ya? Apa aku ini, pasrah, just have to enjoy my life juga kan aku juga muda. Because I was thinking like, dia sudah pernah, before, me belum, aku lebih muda, I'm still young, I'm still fresh, I still have a lot of opportunities. Jadi ya sempet mikir kayak gitu. Kita semua tahu pengalaman dia kayak apa, ya kan? Dan itu nggak mudah loh untuk menjalani itu. Apalagi ada anak kecil yang juga kena dampaknya. Itu sangat berat buat seorang ibu loh, apalagi buat seorang wanita ya. Cuma kan sudah terbukti bahwa musibah itu aja bisa berlalu, kayak gitu, damai itu aja bisa berlalu, dan tetap dia tuh tegak lurus, nggak ada sedih-sedihnya, nggak ada apa-apanya, paling momentum doang pas ada saat-saatnya awal-awal doang, tapi sesudah itu ya udah move on, mau gimana lagi, ya itu kayak ya salut saya, makanya bangga jadi suaminya.